Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, kembali lagi bersama saya Insan Muhammad Agung Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia, salah satu kampus yang di Sukabumi. Nah, saya mengambil jurusan atau program studi D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rio Rajab Isdendi. Nah, di video sebelumnya mungkin kita sudah beberapa membahas mengenai e-commerce. Namun di video ini saya akan membahas mengenai membangun komunitas dunia maya. Tentang mengenai dunia maya ya. Perkembangan komunitas dunia maya terkadang masyarakat di negara berkembang sering merasa heran melihat bagaimana gencarnya majalah-majalah di dunia pada saat ini membahas dan menceritakan bagaimana internet dan teknologi informasi telah secara signifikan merubah perilaku manusia dan bisnis di beberapa negara sehingga telah membawa peradaban manusia kepada sebuah dunia baru yang diistilahkan dengan the cyber community. Masyarakat tidak habis pikir bagaimana hal tersebut dapat terjadi, mengingat bahwa tanda-tanda atau tren menuju ke arah sana tidak secara merata terlihat di negara-negara lain. Nah, dengan seandainya ada beberapa negara Asia yang telah mengalami fenomena yang sama, kemajuan tersebut hanya terasa paling tidak di ibu kota negara dan sejumlah kota-kota besar lainnya. Contohnya di Indonesia, demam warung internet dan electronic commerce nampaknya hanya terjadi di Jakarta saja. Namun sekarang sudah merambah ke kota-kota besar lainnya. Seperti itu. Nah, hal itu pun tidak secara merata dirasakan oleh seluruh komunitas masyarakat. Hanya masyarakat bisnis atau mereka yang relatif memiliki tingkatan pendidikan tertentu saja yang memanfaatkan komputer pada dalam menunjang kegiatan kehidupannya sehari-hari. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Ujung Pandang, Medan, Manado, Semarang, Palembang, yang hanya memandang teknologi informasi hanya pada sebatas menggunakan elektronik mail dan internet browser saja. Bahkan di Jakarta sekalipun tidak jarang ditemui para pelaku bisnis yang pesimis terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang terasa sulit untuk dapat mengejar kecepatan perkembangan di negara maju. Nah, 1001 alasan dikemukakan dengan salah satu alasan klasik yaitu masalah kesiapan dan keberadaan jaringan infrastruktur teknologi. Bagaimana mungkin hal tersebut menjadi keluhan jika melihat bagaimana Telkom dan Indosat yang didukung oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Lintas Arta, Alcatel, AGI Indonesia dan lain sebagainya telah memiliki peralatan infrastruktur state of the art seperti layaknya dimiliki negara-negara maju seperti itu. Selanjutnya itu infrastruktur teknologi informasi. Nah, ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan sebuah negara berkembang untuk dapat maju kepada suatu negara industri terletak pada pembangunan dan pengembangan jaringan infrastrukturnya, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai jalan raya, telekomunikasi, jaringan listrik, pipa air minum, transportasi dan lain sebagainya. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena setiap kegiatan manusia sehari-hari memerlukan beragam komponen infrastruktur tersebut, sehingga jika terjadinya gangguan pada komponen yang ada akan turut mempengaruhi
pula tingkat produktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, melihat kenyataan tersebut, logikanya biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk memakai dan memanfaatkan infrastruktur ini haruslah cukup rendah, sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dapat memanfaatkan secara leluasa. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur secara luas dan merata merupakan sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh sebuah negara agar setiap titik komunitas yang tersebar secara geografis dapat dengan mudah bekerja sama dengan berbagai kegiatan. Nah, untuk menggerakkan roda perekonomian dan pertahanan negara yang bersangkutan. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar pajak atau pinjaman dari luar negeri dipergunakan secara insentif untuk membangun jaringan infrastruktur publik sebagai mendukung pembangunan nasional. Nah, selanjutnya yaitu digital community layer. Nah, keadaan ini membuat Amerika telah semakin siap dalam membangun komunitas dan ekonomi digitalnya yang bertumpu pada transaksi-transaksi berbisnis multimedia yang oleh Don Tapscott dalam bukunya Blueprint to the Digital Economy digambarkan sebagai sebuah kerangka yang memiliki sejumlah komponen atau layer sebagai prasyarat. Yang pertama itu customer layer, menggambarkan bahwa para pengguna infrastruktur terdiri dari berbagai kalangan. Pelanggan tersebut dapat berasal dari kalangan bisnis, konsumen individual, keluarga, komunitas, maupun institusi lain. Nah, selanjutnya yaitu location layer, memperlihatkan bahwa para pelanggan tersebut harus dapat melakukan akses ke cyberspace dari lokasi mana saja, seperti tempat kerja, pusat keramaian publik, kendaraan, dan rumah. Selanjutnya yaitu appliance layer. Nah, merupakan ketersediaan sejumlah peralatan yang dapat menghubungkan setiap individu dengan infrastruktur teknologi informasi. Nah, mulai dari yang paling tradisional yang sampai yang tercanggih seperti fax, telepon, televisi, komputer, monitor canggih, personal digital assistant, kios, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu integration management layer yang merupakan inti dari jaringan infrastruktur teknologi komponen yang ada. Nah, harus diimplementasikan suatu sistem pengelolaan yang dapat mengintegrasikan seluruh komponen-komponen tersebut, baik secara teknis maupun non-teknis. Terlihat pada kerangka tersebut bahwa pada saat IP merupakan salah satu hal yang telah disetujui bersama untuk dipergunakan sebagai standar komunikasi internasional. Nah, melihat target pemanfaatan teknologi informasi dari kerangka ini, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur secara fisik saja tidak cukup untuk dapat mengefektifkan penggunaan teknologi informasi bersama dengannya. Terkait pula hal-hal yang harus diperhatikan yang dalam konteks ini sering diistilahkan sebagai infrastruktur teknologi informasi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengembangan. Secara prinsip ada 3 tahapan utama yang harus dikembangkan oleh suatu negara jika ingin mulai membangun komunitas digitalnya, yaitu aspek pembangunan, koneksitas, komunikasi, dan komunitas. Nah, pada tahap pertama ini sasarannya pengembangan terletak pada pembentukan jaringan yang dapat menghubungkan setiap individu dengan dan komunitas yang ada. Nah, terdapat 3 komponen pokok yang harus dikembangkan. Komponen pertama adalah media transmisinya, baik melalui darat, laut, dan udara. Nah, media transmisi di sini diharapkan selain cepat dan ekonomis, harus pula memiliki bandwidth yang besar agar dapat dipergunakan bagi transaksi berbasis multimedia. Nah, pembangunan jaringan media transmisi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga merata secara geografis, di mana seluruh titik-titik komunitas di negara yang bersangkutan
sedapat mungkin dapat terhubung. Nah, komponen kedua yang harus dikembangkan adalah manajemen pengelolaan jaringan media transmisi tersebut, ya, yang memiliki tugas utama untuk mengatur, mencatat, memonitor, menganalisa, mengevaluasi, dan mengelola pemakaian media transmisi terkait oleh publik. Nah, manajemen ini biasanya dibantu oleh peralatan dan fasilitas teknologi informasi tertentu untuk menjamin terciptanya proses pelayanan publik yang efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik. Nah, jika komponen pertama dibangun oleh perusahaan penyedia jasa infrastruktur, maka komponen ketiga merupakan aplikasi dan peralatan yang harus dimiliki oleh pelanggan. Nah, yang berniat untuk memanfaatkan fasilitas koneksitas tersebut, komponen ini menyangkut seperangkat perangkat lunak dan perangkat keras. Itu software dan hardware yang harus dimiliki dan diinstalasi di masing-masing komputer pelanggan atau peralatan elektronika lainnya. Nah, setelah kita membahas tahap pertama, nah selanjutnya itu tahap kedua. Nah, itu pengembangan difokuskan pada pembangunan mekanisme pertukaran data dan informasi yang dipergunakan sebagai basis dalam melakukan transaksi komersial. Pengembangan teknologi informasi seperti electronic commerce, distribution database system, electronic digital interchange, groupware computing, data warehousing, dan lain sebagainya harus dilakukan didukung dengan teknologi tambahan lainnya yang dapat menjawab persoalan-persoalan klasik yang persoalan-persoalan bisnis yang dihadapi seperti itu, seperti masalah security, digital signature, maintenance, outsourcing, web hosting, dan lain sebagainya, menyangkut masalah pembangunan mekanisme yang dapat mendorong subjek-subjek cyberspace untuk mulai melakukan transaksi komersial. Nah, seperti itu. Ada ketersediaan sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. Oleh karena itu, keterlibatan konsultan manajemen, pakar hukum, perguruan tinggi, pusat-pusat riset dan pengembangan, lembaga-lembaga pemerintahan, institusi-institusi pelatihan, serta vendor-vendor teknologi sangat dibutuhkan untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik. Nah, setelah jalur koneksitas dan komunikasi antar subjek-subjek dan objek-objek pada cyber community telah dibangun, nah tibalah pada pelaksanaan tahap terakhir dalam pembangunan, yaitu pengembangan komunitas itu sendiri. Nah, tantangan membangun digital community dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang mudah tetapi sulit. Mudah karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah hanya membangun konten atau materi yang memungkinkan adanya interaksi positif antara komunitas yang terhubung melalui cyberspace. Namun, di lain pihak, usaha tersebut dirasa cukup sulit. Karena masyarakat baru akan mencoba menoleh untuk masuk ke cyber community bila yang bersangkutan merasa benar-benar membutuhkannya. Nah, dengan kata lain, cyber community baru akan menciptakan dan berkembang jika produk-produk atau jasa-jasa ditawarkan di cyberspace benar-benar secara signifikan akan memberikan keuntungan baik secara material maupun non-material yang tidak dapat dilakukan dan diperoleh melalui sistem transaksi tradisional. Nah, mungkin sedikit materi mengenai membangun komunitas dunia maya seperti itu. Nah, jika kawan-kawan semua ada yang mau bertanya nih, masih ada yang tidak paham atau merasa ada yang ganjal gitu kan di hatinya, boleh dituliskan di komentar, nanti kita jawab bersama-sama. Kita belajar bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.